Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Alfia Damayanti dari Prodi Manajemen Reguler Pagi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Heria. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang aspek manajemen yang diampu oleh Bapak Suryani ST MT MM. Nah, di sini ada pengertian dari aspek manajemen. Pengertian aspek manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Bagian pokok suatu manajemen meliputi: yang pertama ada perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 actuating atau pergerakan, 4 pengendalian, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Fungsi utama dalam perencanaan manajemen yaitu: 1. Memastikan suatu kegiatan. 2. Alat koordinasi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian serta perubahan waktu mendatang. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membantu suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Langkah pengorganisasian: 1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan misi dan visinya. 2. Membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. 4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. 5. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. 3. Actuating atau penggerakan. Actuating atau penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok
berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Fungsi penggerakan 1. Mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut. 2. Melakukan daya tolak pada seseorang. 3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. 4. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. 5. Menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. 4. Pengendalian. Pengawasan atau pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Robert J. Mockler, definisi pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Fungsi pengendalian 1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pengawasan. 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. 3. Mendinamisasikan organisasi. 4. Mempertebal rasa tanggung jawab. 5. Monitoring dan evaluasi. Monitoring pengevaluasian atau evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar. Fungsi monitoring evaluasi adalah 1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pengawasan. 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. 3. Mendinamisasikan organisasi. 4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk kalian. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.